katakan dalam hikam, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha. Kalau kamu bergerak dari makhluk menuju makhluk, kamu adalah himar. Mari kita rubah. Abahaus kemenangan Allah laka kepadamu antanduro, lihatlah ma yang berkaitan dengan segala apapun fil mukawana. Ternyata di samping mukawan adalah kawana. Mukawan itu gelasnya, kawana ternyata kaca. Di samping gelas kaca itu kaca. Itulah kenapa hikam mengatakan kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana kaca akan dihalang oleh gelas kaca? Sementara gelas kaca itu ada karena adanya si kaca. Itulah hikam. Bagaimana kaca dihalangi oleh gelas kaca? Dialah yang wujud sebelum adanya si gelas kaca. Bagaimana kaifa yutasawwaru ayyajuba wa alladzi li kulli syai'in qabla wujudi syai'in. Bahkan tidak ada si kaca, si gelas kaca tanpa adanya si kaca tadi semua. Coba kamu sadar itu. Pejamkan matamu, tekuk lidah, hapuskanlah pada setiap pagi, kata Abah juga. Untuk apa? Karena kamu untuk menghapus memori yang tercatat tadi semua. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum, yang nanti pada saat kamu lahir wa kullal insani alzamnahu ta'irub, digantungkan lagi di lehermu tadi semua. Disuruh lagi baca oleh Allah, ikra kitabaka kafa bin hafsika al yauma alaika. Cukuplah kamu yang baca, wahai hambaku. Bacalah nih catatan kamu. Di periode kemarin kamu nih masih punya hutang, masih pulang, kamu telah menipu dia. Siap-siap di kehidupan nanti kamu akan ditipu. Gitu. Karena di kehidupan kemarin kau telah membunuh dia, siap-siap kamu nanti akan dibunuh ya. Di kehidupan kemarin engkau mencuri punya dia, siap-siap kau akan dicuri ya. Di kehidupan kamu kemarin kamu mencubit dia, siap-siap kamu dicubit ya. Itulah kalungkan lagi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Bukalah dikit. Baca ya. Sebelum aku kalungkan lagi nanti. Gitu. Sama saja kan sekolah, kata Abah juga. Hei anak-anak, karena kamu ini IPS-nya gagal, maka kamu mengulang ya di HER. Hei anak-anak, karena matematikamu gagal, maka kamu terpaksa naik kelas. Kamu ulang lagi ya. Ada bedanya sahabat. Karena ad-dunya mir'atul akhirah. Kehidupan, tatanan aturan dunia ini mirip dengan tatanan aturan di akhirat. Mirip. Karena memang dunia itu akhirat. Karena jasad itu ruh, ruh itu jasad. Allah itu kamu, kamu juga Allah. Gitu tadi semua. Tinggal kesadaranmu, pada kesadaran siapa tadi semua. Ya. Itulah sahabat. Lebih 200 ayat Abah menemukan manusia merotasi. Tapi tetap saja orang Islam tidak mau masuk ke situ. Padahal kelahiran ulang itu sama saja mengulang di sekolah. Supaya kamu tadi. Adapun surga dan neraka inilah sedang dialami hari ini. Kau hari ini menderita karena catatanmu sendiri. Kau hari ini bahagia karena catatanmu sendiri. Maka kata Abah hari ini, ayo stoplah. Maka Abah suruh ngajakan, tekuk lidahmu. Ya Allah, kalau di kehidupan yang lama, siapapun yang pernah membunuh diriku, menyakiti diriku, mencuri punya diriku, maka hari ini aku maafkan ya Allah. Tak ada satupun makhluk dengan hatimu. Tadarru'an wa kifatan. Dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asol, sebelum tidur dan bangun tidur. Cabut. Karena kalau tidak dicabut maka akan kamu dohirkan dengan nafasmu. Maka tadi mamin nafasin tubdihi lahu qadarun pika. Kamu akan melahirkan, ada takdir setiap nafas. Ya tadi. Kamu itu akan tadi kan punya buku yang kamu setorkan setiap nisfu Sya'ban.
Tapi urusan ngaji Yasinnya sih bagus, tapi urusan dengan manusianya kan, kamu punya hutang nggak dibayar, kamu pernah menyakiti istri, menyakiti suami, suami menyakiti istri, maka Abah saksikan sekarang istri yang jadi suami, suami yang jadi istri. Tadi semua. Nah, supir yang jadi bos, bos yang jadi supir, itu hanya Abah yang bisa menyaksikan. Bawahan jadi atasan, atasan jadi bawahan, murid jadi guru, guru jadi murid. Karena guru dulu merasa berilmu, lahir lagi dalam keadaan bodoh. Lihat hadis tuh. Min sosin mata jahilan. Maka dia dikebangkitkan aliman. Tapi sebaliknya, man mata aliman. Maka dibangkitkan di kuburnya jahilan. Muplison, munafik. Dan Abah saksikan hari ini. Dan calon-calon itu mulai muncul lagi. Merasa berilmu, merasa kiai. Tapi siap-siap mati. Walaupun kamu disebut aliman, tapi kamu akan bangkit jahilan. Karena kau tidak kenal Allah. Maka siapa yang disebut iblis itu? Ya manusia yang tidak kenal Allah itu. maka tadi kata Abah juga. Iblis itu ya kita juga. Tadi semua. Sahabat. Itu saja barangkali yang Abah ingin sampaikan pada panjenengan. Ayo mulai. Maka hapuskan catatan buruk yang sudah tumbuhkan. Maka yang pertama tadi bersihkan, maafkan semua manusia yang pernah membunuhmu barangkali. Karena kalau dia pernah membunuhmu, kamu akan ada catatan untuk membunuh dia. Sadar kamu nggak sadar, itu akan terjadi. Karena itu berlaku hukum sunatullah. Saya menemukan orang yang membunuh seorang ustadz bahkan. Bah, saya nggak kepikir saya kok bisa membunuh. Untung Abah ngerti hakikat. Kata Abah, karena itulah sebiji jarah pamayak mal miskola darrotin miskola. Maka kenapa dalam Quran bicara kisos? Walaupun negara tidak mengambil hukum kisos, tapi hukum kisos, hukum Allah akan berjalan. Karena Allah ini sudah membuat tadi pengaturan sunnatullah, tilka sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu menyayangi akan disayangi, membenci akan dibenci. Ayo, wahada yuwahidu tauhidah, menyatukan umat, menyayangi umat, hapuskan karma buruk, ganti. Wa naktubu ma qaddamu wa asaruhu. Lebih baik, ya Allah, jadikan jiwa yang pemaaf, jiwa yang selalu, napas yang penuh syukur, napas yang selalu berkelimpahan, napas yang penuh senyum, napas yang terus begitu. Tatapkan. Maka kamu telah membuat role film baru, menggunting pita yang lama, menyambung dengan pita yang baik. Maka dengan napasmu, mamin nafasin tubdihi lahu qadarun pika. Sekarang yang harusnya kamu menerima keburukan di situ di layar. Saya pernah ikut dulu. Ada teman saya bagian revisi film. Katanya ini dilarang oleh Depang. Diganti tengah-tengah. Celek. Sekarang paham. Seperti itulah ternyata. Kenapa kita Allah menyuruh tadi. Wadkur rabbaka fi nafsika, dengan jiwa. Hapuskan, ganti catatannya. Karena tubuhmu hanya akan bergerak sesuai dengan skenario. Kamu kan pemain film. Maka kamu bergerak itu sesuai dengan buku skenario. Siapa yang menulis buku itu? Kamu. Kapan? Di kehidupan yang dulu. Dan hari ini pun kamu sedang menyusun buku. Maka ayo selesaikan yang dulu. Kalau enggak, bukumu makin tebal. Maka Quran mengatakan, Nabi bersabda, manusia di neraka itu ada yang sampai jutaan tahun, lama abadan abada. Itu bukan di dalam neraka. Karena dia selalu bersama Allah di kehidupan inilah. Dia lahir susah lagi, lahir susah lagi, lahir susah lagi, lahir susah lagi. Makin gak sadar, makin gak sadar, makin gak sadar, gak sadar. Masuklah
pada tubuh binatang. Ruhnya menjadi bodoh. Wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanin hayawanin. Apabila belah ruh tersebut adalah golongan celaka, bodoh, maksiat, maka berpindah pada tubuh binatang. Semua. Wa kullama kanat tilkal arwahu aksaro sakowatan wa istiqoko li adabi nakolat ila badanin hayawanin ahosa wa aksaro sakoan wa ta'abah. Dan apabila arwah tersebut lebih bodoh lagi, maka dia akan masuk pada binatang yang jauh lebih jahil lagi. Maka surat Al-Isra. Sebetulnya semua Quran, sahabat. Cuma Quran yang pernah diaji. Qurannya hanya buat perlombaan. Buat duit, piagam. Ini semua. Ya. Lihat. Di sini. Surat 50. Ya. Apa kata Allah? Surat 50, kul kunu hijaratan aw hadida. Katakanlah kepada mereka, jadilah kamu sekalian batu dan besi. Ini kamu selalunya, oh ini orang Yahudi. Yahudi itu siapapun kamu yang nggak kenal Allah, Yahudi, Nasrani. Itu istilah Allah Yahudi, Nasrani bukan pada agama. Siapapun yang tidak kenal Allah dan tadi dan magdub dan dolin tadi. Siapa yang buta melihat Allah itu Yahudi, Nasrani. Istilah Allah bukan agama. Aduh, kamu itu. Kalau agama berarti bersebenturan dengan ayat yang lain. Karena kata Allah, Nasrani, Majusi, agama apa, Paseban, semuanya akan kembali padaku selama dia berbuat baik. Ya. Bahkan di surat Al-51, au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Abah melihat satu binatang kecil, krek, 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 bunyi. Saya tanya, Abah tekukan lidah. Siapa kamu dulu? Wujudkan wajahmu yang asli. Coba. Apa kamu ada binatang di dunia ini yang bukan ruh yang terjebak? Bahkan Quran mengatakan ada yang 1 miliar tahun. 7,5 miliar tahun. Dia berputar. Lahir tetap jahil, lahir tetap jahil, lahir tetap jahil. Itulah neraka. Hadis neraka benar. Hadis tentang surga benar. Tadi. Maka itulah di Al-Quran dikisahkan 3 ayat. Orang neraka dan surga ngobrol. Kata ahli surga. Kata benar sahabatku. Apa yang janjikan Allah padaku. Sekarang aku senang. Rumahku punya Mercy. Begitu. Gitu. Sekarang di rumahku Mercy, rumahku 4 tingkat, ada kolam renang, rekening dolarku isi, rekening iniku isi. Kata yang miskin, yang di neraka. Benar sahabatku, karena aku on, tidak sadar-sadar tadi semua. Kalau kata yang jadi polisi ke nyogok, gitu bahasanya. Itu. Yang jadi guru nyogok. Tadi, kata apa? Kamu itu sebetulnya membeli kesulitan dirimu sendiri di kehidupan yang akan datang. Telah memasukkan dirimu ke dalam nerakamu sendiri. Semua, ya. Coba, ya sahabat, ayolah sadari. Jadi, apa katakan baginda Nabi? Benar. Tapi masalah bagaimana prakteknya tergantung kamu memahaminya. Nah kata apa? Tidak ada pertentangan. Yang ada beda pendapat tentang bagaimana prakteknya hukum Allah. Tapi prakteknya hukum Allah hanya akan dipahami kalau sempurna ilmunya. Ilmiah. Karena al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah. Islam itu adalah hukum Mendel, hukum Archimedes, hukum Kepler, hukum Newton, relativitas. Hukum-hukum yang ada di alam ini berlaku sama dengan Al-Quran. Dua-duanya ketemu. Karena alam ini hanya wadah bagi Tuhan untuk bercanda. Tapi dia di luar ruang ini. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Tapi dia menyaksikan dirinya pada luar yang tadi.
Pada saat ia ingin dohir, hilangkan. Pada saat dia ingin batin, wujudkan. Pada saat kaca ingin dohir, pecahkan gelas. Pada saat dia ingin batin, tajali dia jadi gelas. Pada saat kayu ingin dohir, pecahkan si asbak kayu ini, dimatikan. Pada saat dia ingin batin, jadikan dirinya asbak kayu. Begitu saja. Ini jailun. Aku jadikan. Yang jadi anjing itu, yang menciptakan anjing. Yang menciptakan anjing itu yang jadi anjing. Yang menciptakan, itulah. Tapi ruhnya adalah manusia-manusia yang terjebak. Yang tidak menyadari keberadaan dirinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Abah insya Allah akan buka nanti sampai ilmu genetika. Ilmu apa? Abah belum waktunya menjelaskan. Bahwa ada manusia yang Abah sudah keep rekaman jejak DNA-nya, akan bisa Abah tunjukkan bahwa dia pernah hidup ratusan kali, dia pernah hidup ribuan kali. Dari DNA saja kelihatan, dari panjangnya rantai DNA. Maka hari ini sungguh keoonan orang yang tidak bisa menerima reinkarnasi itu, padahal itu adalah sebuah hukum alam. Seperti sama kamu, gak mungkin besok ada malam. Padahal siang itu hanya siang, siang, malam, hidup, mati, mati. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Hidup, mati. Siang, malam. Karena kamu dan alam ini adalah satu. Maka hari ini buat sahabatku dimanapun berada, ayolah segera bertobat. Karena kalau enggak, air akan datang padamu. Mana air itu? Adalah maun yang ada dirimu lah yang mengundang air bah itu semua. Karena engkau sudah tidak mensucikan dirimu. Kata Abah, kenali dirimu, kau bersahadat. Dirikan dirimu, kau sholat. Sucikan dirimu, kau zakat. Kau tahan dirimu, kau saum imsak. Kau dekatkan dirimu, kau haji. Akibat tidak haji, muncullah tanah longsor. Haji yang haji, hakikat. Bukan umroh yang bolak-balik itu mah. Kalaupun seluruh negara kesanain juga ada pengaruh buat negara ini. Kecuali buat kaya si Arab saja. Karena itu adalah hanya politik. Mana ada kau mendekat pada Tuhan dengan jihad. Tapi justru Ka'bah yang ada di hatimu yang dibangun oleh Allah sendiri, kau sia-siakan. Inilah ketololan semua. Ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semua. Ya. Siapa nih Mbak ya, sehat selalu Mas Koyum semua ya, Mas Nizam sehat semua ya. Tadi terima kasih Mas Osen ya. Ya Zindik. Maka dua kelompok manusia tadi ya, yang fasik dan jindik. Sekarang ini dua kelompok. Yang di atas turun ke bawah takut cacing. Yang di bawah naik ke atas takut geludug. Yang syariat takut dengan hakikat. Yang hakikat takut syariat. Harusnya kesempurnaan itu adalah satukan syariat dalam hakikat. Karena dari mana kau tahu hakikat kecuali pada syariat. Tapi syariat bukan selalu yang seperti kamu sholat. Syariat itu banyak dan syara'a dalam Al-Quran. Ya, jadi arti syariat juga jangan selalu bahwa orang nggak sholat itu nggak syariat, itu bukan begitu lagi. Inilah daya nanti kita bahas lagi ya. Terima kasih. Mudah matinya ikhwan yang soleh, baik hatinya karena sempurna amal
jalan thariqah dan ma'rifatnya, juga hakikat sampai rasanya, juga hakikat sampai rasanya. Thariqat kita Abah mursidnya, tempatnya ada di surya laya. Semua orang datang padanya, minta dibuka pintu hatinya, minta dibuka pintu hatinya. Sahibul Wafa, nama yang mulia, Tajul Arifin, nama panjangnya. Semua orang cinta padanya, karena baik budi dan akhlaknya, karena baik budi dan akhlaknya. Ayo amalkan syahar hofinya, janganlah lupa khataman manakibnya. Walaupun rendah tingkat dunianya, pasti mulia tingkat akhiratnya, pasti mulia tingkat akhiratnya. Ayo amalkan banyak zikirnya, juga sambungkan Rabbitanya. Amalan sunnah juga riadohnya, ziarah walinya jangan dilupa, ziarah walinya jangan dilupa. Kalau sempurna sampai matinya, tidak kesasar roh dan sukmanya, disanjung Allah, surga tempatnya.
utuh jasadnya, juga kafannya, utuh jasadnya, juga kafannya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'asani wal daraji, atfata ya jiradal alamin, ya uhailarju diwal karamin, ya uhailarju diwal karamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh pangresa guru kita. Tapi sebelum itu, marilah kita bersama-sama untuk mendoakan pangresa guru kita, Ibu Haji beserta seluruh keluarga besar beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak keturunan beliau semoga Allah jadikan anak keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Segala niat dan hajat baik beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahkan umurnya, Allah berkahkan keluarganya, Allah berkahkan rezekinya. Wabil khusus semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahkan dalam kehidupan beliau, sehingga kita sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini mengharapkan luluberan karomah serta barokah dalam kehidupan beliau akan mengalir kepada kita sekalian selaku murid-muridnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada pangarsa guru kami persilakan. Kita sholawat dulu ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad
ابن عبد الله Qul ya adi antal adim qad hamana amun adim Allah 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 Ya hulu bismika ya adim qalbi qudbi wa qalbi lubnani siri khadiri wa عرفاني هارون عقلي وكلم روحي فرعون نفسي وهوى هماني قل يا عظيم أنت العظيم قد حملنا هام عظيم وكل شيء همنا يا هونو باسمك يا عظيم أموت وأحيا على حبكم وضلي لديكم وعيسي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دواء وراءة روحي رجاء قربكم kum dawam. Sebelum mulai, marilah pejamkan matanya, rapatkan giginya, baca dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nuru nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. Sekarang ucapkan bareng la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Bayangkan kepalamu mim, dadamu ha, udalmu mim, kakimu dal. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah.
La ilaha illallah. Kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya miftahul gaib. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna Syahmat Syahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi, adini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian rutin Kamis malam Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat. Nikmat hidup, nikmat nafas yang kita harus nikmati. Syukurilah, sadarilah bahwa kita adalah wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Ada 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawi, 7 latifah, 7 lapis nafsu, 7 air mutlak dohir, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan 7 surat Fatihah pada tubuh untuk kita persiapan di bulan 7, bulan Rajab. Maka Rajab adalah bulan yang sangat penting. Kehidupan kita hidup di hari yang 7 dari Ahad. Kita kembali ke Ahad. Dari Qul huwallahu ahad sampai lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita dari alam ahadiyah, dari alam kosong kembali kepada kosong. Oleh karena itulah persiapan bulan Rajab untuk masuk bulan 8 dan 9. Rajab bulan yang ke-7, Sya'ban bulan ke-8, Syawal Ramadan adalah bulan yang ke-9. Syawal adalah kembali ke kosong bulan 10. Maka perjalanan kehidupan manusia sesungguhnya mulai dari kosong
harus kembali kosong. Maka kehidupan kita di dunia, marilah kita leburkan kepada samudra. Maka di bulan hari ini Jumadil Awal mau Jumadil Akhir dikisahkan adalah bulan mencari air. Adalah kebiasaan orang Arab Quraisy adalah ada awal bulan mencari air, ada akhir bulan mencari akhir. Karena awal dari bulan kemarau sampai akhir di bulan kemarau. Maka oleh karena itulah di bulan Muharram sudah kita bahas. Ada sebagian yang riyadhah, ada ngabeti, adalah mandi tobat tadi. Benarkan mandinya, karena kita akan berjalan sebentar lagi masuk bulan Rajab tadi semua. Bulan Rajab sering disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Itulah kalau bahasa Abah adalah bulannya la ilaha illallah. Adalah bulan Sya'ban, disebut kata Nabi bulanku. Oleh Abah disebut bulan Muhammadur Rasulullah. Secara hakikat Rajab adalah ruhmu. Adapun Sya'ban adalah jasadmu. Maka Ramadan adalah bulan ke-9, adalah bulan kesempurnaan. Menyatunya dhahiran wa batinan. Menyatunya la ilaha pada ruhmu dan bersama jasad Muhammadur Rasulullah. Itulah suka disebut bulan umatku. Rajab syahrullah, bulan Allah. Rajab syahri, bulanku kata Rasulullah. Dan Ramadan bulan umatku. Maka kebahagiaan Bapa tergantung di bulan Rajab. Apakah di Syawal itu kita berhasil, apakah di Ramadan itu kita kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita adalah ruh. Kita kembali kepada mengembalikan ruh Allah adalah tadi. Maka kalau ruhnya ada ya'udu, kembali pada Allah, kembali fitrah, maka insya Allah kepada jasadnya ada kemuliaan. Ayyada yu'ayyidu adalah tubuhnya mendapatkan lebaran, lebar dadanya. Kalau sudah lebar dadanya, maka disitulah sesungguhnya maka akan ada syawal, syalah, meningkat keyakinannya, meningkat kebahagiaannya, karena sudah jam'u adalah Sya'ban dan Rajab menjadi Ramadan tadi semua. Disitulah harus dipahami. Maka Abah selalu ingatkan, di bulan Muharram harus kita kosongkan, sucikan, haramkan kepada kita merasa wujud. Kembalikanlah wujud yang sebenarnya boleh wujud, hanya wujud Allah. Haram mengaku wujud, haram kepada kita mengaku sifat Allah yang bukan milik kita. Maka itulah Muharram, bulan yang suci. Itulah bulan Muharram, bulan yang dilarang perang,
Itulah Muharram, bulan yang harus kita awali. Dari awal dari perjalanan kita adalah dari Muharram, di penghujungnya kalau berhasil Safar, mengkosongkan diri, Sifir, tadi semua, karena insya Allah berjalan kembali kepada Allah adalah dengan kosong tadi semua. Maka selama setahun kita ajakan khotaman setiap Kamis malam Jumat. Kita adakan manakib setiap bulan. Maka ada tugas harian, ada tugas mingguan, ada tugas bulanan, ada tugas tahunan. Tugas tahunan adalah merupakan ziarah tadi semua. Maka seharusnya setiap orang adalah ziarah ke tanah suci tadi semua, ya. Itu siapa yang ngobrol di luar itu? Maka ya, di bulan harusnya semua orang itu adalah kalau di Mekah adalah melaksanakan haji tadi semua, ya. Itulah perjalanan sesungguhnya adalah dari Muharram sampai bulan 12 tadi semua. Itulah kenapa 12 bulan, tetapi yang penting ada 4 bulan yang disucikan. Yang pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Zulqaidah, yang keempat Zulhijjah. Paham itu? Maka kisah perjalanan dalam setahun adalah 12 bulan. Karena kita hidup setiap hari 12 jam siang, 12 jam malam. Maka selain Muharram kita harus bersih, sudah tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, syuhudul kasyrah bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasyrah, syuhudul wahdah fil wahdah, kosong. Maka Safar sudah siap berjalan, maka sudah dikatakan Safar atau Safar atau Sifir adalah kosong tadi semua. Untuk apa dikosongkan? Supaya lahir Maulid di bulan ketiga tadi semua. Itulah baginda Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal dan wafat 12 Rabiul Awal. 12, 2 dan 1 adalah 3. Karena hakikat Muhammad adalah 3 mim. Adalah itulah bulan ke-7 Rajab adalah 4 nun dan 3 mim. La ilaha illa Allah. Itulah merupakan hakikat alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah, alam arwah. Dan dohirlah kita lahir ke alam dunia, alam misal, alam adsam, alam insan. Muhammad Rasul Allah. Muhammad 4 huruf, mim ha mim dal. Rasul ra sin waw lam 4 huruf. Allah alif lam lam ha 4 huruf. 4 kali 3 12. La 2 huruf, ilaha 3 huruf, illa 3 huruf, Allah 4 huruf, 12 huruf. Maka itulah suratul Fatihah 12 la ilaha illallah pada nun yang 4
Bismillahirrahmanirrahim. Itu mim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Mim, nun, mim, nun, mim, nun. Ada 4 nun. Nur. Ada 3 mim. Muhammad. Itulah suratul Fatihah adalah dirimu, diri dohir dan diri batinmu. Tadi semua. Itulah perlambang 7 ayat, perlambang bulan ke-7, berarti sudah menyatu 7 latifah. Tubuhmu sudah disucikan oleh 7 air mutlak. Hidup di hari yang 7, maka engkau akan sholat adalah dengan 7 bagian anggota badan, 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi, sudah lebur ahad. Maka nanti suratul Fatihah dikawinkan dengan surat Al-Ikhlas tadi. Maka 12 Rabiul Awal dan 12 Rabiul Akhir, La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf, 1 sehari semalam 24 jam. Dohir batin la ilaha illallah, dohir Muhammadur Rasulullah 12 jam siang, 12 jam malam, dikalikan 12 kali 12 144 adalah jumlah huruf dalam suratul Fatihah. Tuh. Kalau 144 suratul Fatihah dikurangi 30 jumlah juj dalam Al-Quran, jumlah hari dalam sebulan tadi semua, maka tinggal 114 surat tadi semua ya. Maka itulah harus dipahami, hidup pada 12 bulan, berjalan 12 jam siang, la ilaha illallah, 12 jam malam, Muhammadur Rasulullah tadi semua ya. Maka itulah yang harus kita dzikirkan adalah 165, 1 ihsan, 6 iman, 5 Islam, jumlahnya 12. Kalau tidak begitu, maka kalian bisa celaka 12 tadi semua ya. Pahami itu ya. Angka dalam Islam itu luar biasa. Maka perjalanan dari bulan Muharram, maka itulah harus kosongkan, bebas dari penyakit kulit Ayub, bebas dari penyakit buta Yakub, bebas dari penjara Yusuf, bebas dari perut ikan Yunus, bebas dari Fir'aun Musa, bebas dari Namrud Ibrahim, bebas dari banjir Nuh, bebas dari iblis Adam, bahkan Ashabul Kahfi juga bebas dari tertidur jiwanya, dan akhirnya kitmir tubuhnya Ashabul Kahfi masuk sorga. Paham itu tadi semua ya.
maka seluruhnya terhimpun di dalam 12 tadi semua. 12 itu adalah, maka tidak ada sholat yang tidak menggunakan la sholata illa biyaqrobi fatihah. Tiada sholat yang tidak membaca suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah adalah merupakan induk Ummul Quran. Seluruh ayat dalam suratul Fatihah maka merujuk kepada suratul Fatihah. Tapi suratul Fatihah sebagai Ummul Quran, kenapa di belakangnya ada mim, ada nun, ada mim, ada nun, ada 4 nun, ada 3 mim. Tapi harus menyatu pada dadamu. Kan tadi bebas Musa mulutmu, bebas Isa hidungmu, bebas Nuh telingamu, Ibrahim adalah matamu, Rasulullah Muhammad adalah da'mu. Kaf ha ya ain sad. Maka amaliyahnya persiapan Rojab, banyaklah menekuk lidah, merapatkan gigi, pejamkan mata. Marilah mulai duduk di bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, nanti sampai Ramadan tadi semua ya. Maka setiap tahun sebenarnya diulang oleh Allah dari Muharram ke Hijjah. Siapa yang sukses dari Muharramnya akan Safar, sipir kosong. Siapa yang sudah mengosongkan dirinya, lahirlah tiplul ma'ani, adalah hakikat Muhammad pada dirinya. Siapapun yang sudah melahirkan Muhammad pada dirinya, Islamnya, karena Muhammad itu mim, maka Islamnya sudah menjadi Muslim. Kamu benar-benar orang Islam. Imannya sudah menjadi mukmin karena mimnya Muhammad tadi. Karena Muhammadlah kau beriman, karena Muhammadlah kau berislam, dan karena ihsannya sudah menjadi muhsin, karena Muhammadlah engkau ihsan. Paham itu ya? Semuanya tentang Allah dan Muhammad. Allahu nurus samawat, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Siapa khobar mubtada? Muhammad. Itulah kenapa baginda Nabi selalu kita bacakan anta samsun, anta badrun. Tuh. Anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wagali. Tuh, begitu menikah kawin jam'u dohiron wabatinan, kamu sekarang adalah menjadi pohon iksir yang mahal. Kau kabun durriyun yuqadu min sajarotin mubarakah. Nah, sajarotin mubarakah itu adalah iksir, iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Barulah sesungguhnya engkau akan diundang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad. Tuh. Ayo teruskan atuh. Ya Mu'ay, ya ya Imam al-Qiblataini,
Tuh. Rasakan itu pada tubuhmu semuanya. Bukan di luar pada tubuhmu. Maka engkau sudah menghadirkan Rasulullah. Mubtada dan khobar mubtada. Sudah satu. Samsun adalah batinmu. Badrun adalah jasadmu. Maka itulah di bulan Ramadan tadi, itulah kenapa bulan Rabiul Awal itu bulan ketiga. 3 itu dari 1 ditambah 12 lahirnya baginda Nabi tadi. 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Akhir tadi semua. Nah, yang sudah lahir 12 Rabiul Awal, maka dia masuk akan menemukan hakikat Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ruhnya sudah siap untuk terbang Rojab. Maka orang banyak dalam kisah, bahkan dalam Syirul Asrar dikisahkan banyak orang yang sedang tidur di bulan Rajab, ruhnya diterbangkan oleh Allah tanpa dia sadari, sahabat. Karena ma'rifat itu pemberian Allah, bukan dengan amal, bukan dengan ilmu, bukan bahkan dengan zikir. Tapi adalah ma'rifat itu adalah pemberian Allah pada saat kamu kosong tadi semua. Jangan pernah merasa beramal, jangan pernah merasa sholat, jangan pernah merasa zikir, jangan ingin surga karena surga itu makhluk. Jangan takut neraka karena neraka juga makhluk. Itulah tadi. Kamu bersama pemilik sorga, maka tiap hari engkau bersama malaikat ridwan. Kenapa? Karena kamu sudah ridho. Ridwan itu ridho. Kamu ridho berarti ridho pada apa? Ridho raditu billahi rabbah. Ridholah bahwa yang wujud hanya Allah. Karena kita wujud yang diwujudkan. Karena yang wujud itu artinya ada. Dan Allah itu ada, tidak dimulai dengan tidak ada. Dia yang selalu ada. Kitalah makhluk diawali tidak ada. Pada saat kita tidak ada, diadakan oleh Dia yang ada. Berarti yang sebenar-benarnya ada hanyalah Dia yang ada. Karena kita ada yang diadakan oleh Dia yang ada, yang tidak ada kata tidak ada. So, hadirkan. Maka itulah, maka kita akan Rajab Sya'ban. Tubuhmu sudah mulai mulia nanti. Maka yang biasa saum 3 bulan dari Rajab, silakan mau dilanjutkan. Saum 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang mau riyadhah saum 40 hari, boleh diawali 10 hari di Sya'ban. Satukan dengan 30 hari di Ramadan tadi semua. Supaya nanti setelah Syawal kamu bisa melanjutkan riyadhah dengan riyadhah yang lain. Supaya nanti setelah laksanakan semua, maka di bulan
Ramadan, kamu bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tuh. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Siapapun dia yang sudah 21 tadi, yang sudah Rajab dan Sya'ban 1 menjadi Ramadan. Rajab adalah ruhmu, Ramadan adalah jasadmu. Berarti Rajab adalah la ilaha illallah. Maka Sya'ban Muhammadur Rasulullah. Maka Ramadan bulan umatku sudah menikah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat pada dirimu. Itulah Ramadan.